بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. Bagaimana sunnah-sunnah Al-Quran ditunjukkan lewat keluarga Imran yang dimintakan pada kita untuk mempraktekannya. Selain ASI, apa yang dilakukan? Quran surah 3, ayat 35 sampai dengan 37. Barangkali kebanyakan anak-anak kita ada di fase ini nantinya. Baik. Ayat 35, itu yang tadi sudah saya ulas. Idh qalat imra'atu Imran, Rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharrara, fataqabbal minni. Innaka sami'ud du'a. Ya Allah, saya bernazar anak yang saya kandung ini menjadi anak yang soleh dekat denganmu ya Allah. Saya mohon jadikan dia anak yang dekat denganmu. Jadi mohon izin Bapak dan Ibu sekalian, sekali lagi, setiap anak yang dikandung, mohonkan kepada Allah. Dan bagian keduanya di ayat ini, tolong spesifik minta, anak ini mau direncanakan jadi apa? Jadi Anda harus punya planning. Misal, anak pertama itu jadi penghafal Quran. Masya Allah. Anak kedua, tafsirnya. Masya Allah. Anak ketiga, hadisnya misalnya. Anak keempat, fikihnya. Wah, ini kalau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala indah sekali. Begitu punya persoalan, nah anak pertama apa ayatnya? Ini Abi, Masya Allah. Adek hadisnya apa? Ini Abi, Masya Allah. Tafsirnya apa kakak? Ini Abi, Masya Allah. Hukum fikihnya apa? Ini Abi. La haula wala quwata illa billah. Namira pokoknya kosong nggak ada pengajian. Habis nih. Ini indah. Yang Anda mulai rencanakan. Nah sekarang ayat 36-nya. Selain sunnah yang ini, teruskan. Falamma wada'atha, tatkala bayinya dilahirkan, qalat rabbi inni wada'tuha untha. Kemudian orang tua mulai berdoa lagi kepada Allah Subhanahu wa taala setelah menerima tentang kelahiran ini, baik laki-laki atau perempuan. Hannah pernah berkata, ya Allah, yang lahir perempuan ya. Dijawab oleh Allah, wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa dzakaru kal untha. Allah lebih paham tentang yang dilahirkan untuk kemaslahatan kamu. Perempuan pun punya keistimewaan yang tidak dimiliki oleh laki-laki. Jadi ini adab, kalau sudah dilahirkan terima. Baik laki-laki atau perempuan, itu yang terbaik. Jangan mengeluh. Jelas ya? Baik. Apa yang dilakukan? Kemudian, wa inni sammaituha Maryam. Selanjutnya, mulai beri nama dengan nama yang terbaik. Cari nama-nama yang baik. Awas hati-hati. Ada banyak sahabat dan sahabiyah yang namanya diganti oleh Rasulullah SAW karena mengandung unsur yang tidak baik di dalamnya. Abu Hurairah namanya Abdurrahman, asalnya Abdus Syams. Ketika datang masuk Islam langsung diganti namanya oleh Nabi. Jangan Abdus Syams, ganti jadi Abdurrahman. Baik. Ada perempuan namanya Su'ah, si jelek, diganti oleh Nabi enti Jamilah, ganti jadi Jamilah. Dicari nama-nama yang terbaik di situ. Ya. Dan hati-hati, jangan sampai ada nama anak-anak misalnya, bahkan ketika diberikan nama tanpa disadari, itu nama-nama yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Misal nama-nama setan, ya. Hati-hati. Khanzab nama setan, Dasim nama setan, hati-hati. Kemudian Misut nama setan, Walhan nama setan. Atau saya sebutkan dulu barangkali ada yang mirip-mirip langsung ganti ya, begitu pulang. Awas hati-hati ya, nama-nama yang tidak baik cepat tinggalkan. Berikan nama yang terbaik di sini. Dan ini yang paling penting. Ingat, nama itu bagian dari doa bagi yang bersangkutan. Jangan bercanda dengan nama, kasihan. Saya lihat KTP beberapa orang Indonesia pernah menerima di media sosial, itu Masya Allah. Ada yang namanya karena bapaknya senang lawakan, anaknya dinamakan Warkop DKI gitu kan. Ada yang dinamakan dengan tokoh-tokoh yang kontroversial. Kasihan, karena yang akan membawa beban dari nama itu anaknya, bukan orang tuanya. Jelas ya? Teruskan. Berikan nama
Ini ASI, nama. Wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Ini yang jarang dilakukan. Sejak anak dilahirkan, langsung bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dia dijauhkan dari setan. Ada setan khusus yang menggoda anak dari mulai lahir, namanya Ummu Sibyan. Ya. Berdoa supaya dijauhkan dari setan. Dan Maryam termasuk manusia yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari lahir sampai meninggal dari godaan setan. Bukan enggak digoda setan, ketika setan akan menggoda diberi hijab oleh Allah. Tidak sampai kepada Maryam. Ini berkat doa kedua orang tuanya. Lanjutkan ayat 37-nya. Tadi Maryam punya nazar anaknya supaya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Seperti Anda punya rencana, anak pertama jadi ini, kedua jadi ini, ketiga jadi ini. Maka bagaimana cara mewujudkan doa yang tadi dipanjatkan? Ini poinnya. Maka mulailah kemudian wujudkan doa itu dalam bentuk ikhtiar dini. Teruskan. Lahir. 1. Fokus untuk berikan ASI. 2. Beri nama yang baik, yang menunjukkan harapan. Yang 3, berlindung kepada Allah, mohonkan berlindung dari setan dan keburukan. Nah, ini yang keempat. Mulai berikhtiar menyiapkan perangkat dari doa yang dimohonkan. Lihat ayat 37-nya. Imran dengan Hannah, bukan nabi, bukan rasul, bernazar kepada Allah supaya anaknya menjadi anak yang salihah, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukan cuma doa. Setelah berdoa kepada Allah, maka beliau berikhtiar. Dicari guru terbaik yang bisa membimbing anaknya dekat dengan Allah. Maka dipilihkanlah guru terbaik di zamannya Nabi Zakaria. Dipilih guru. Tidak hanya guru, ditempatkan di tempat terbaik yang mendekatkan dengan Allah Subhanahu wa taala, dibuatkan mihrab. Perhatikan. Doa ada, ikhtiar ada, dipilihkan gurunya, ada tempatnya. Ketika semua ini sudah disiapkan, apa yang terjadi? Turunlah jawaban langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Ayat 37-nya. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasana. Ketika semua diikhtiarkan dengan semua ini, maka turun jawaban dari Allah. Saya terima, kata Allah, semua ikhtiar ini. Kalau Allah sudah terima semua ikhtiar orang tua, maka Allah langsung yang akan memperhatikan anak yang dimaksudkan. Dari mulai tumbuhnya sampai dengan meninggalnya. Saya mau tanya kepada Anda ya. Anda orang tua, alhamdulillah, ibunya mengandung 9 bulan lebih. Kemudian dilahirkan. Anda bekerja keras, dirawat di rumah. Saat dia mulai sekolah, apakah Anda bisa memastikan kalau anak Anda bisa menyentuh makanan yang baik? Bertemu dengan teman yang baik? Mendapatkan perawatan yang baik? Belum tentu. Kita punya keterbatasan. Bahkan anak pulang ke rumah masih bisa menyentuh sesuatu yang salah. Di sini mungkin belum pernah terjadi, Pak. Tapi pernah terjadi kasus di Jakarta. Ini orang tua, Muslim yang taat, baik. Anaknya TK-nya Islam, SD-nya Islam, SMP-nya Islam, SMA-nya Islam. Ini kisah nyata. Perempuan. Dikira sudah kuat modalnya, kemudian masuk ke universitas yang kurang bagus dari sisi akidahnya. Walaupun favorit dari sisi keilmuan umumnya. Sudah masuk ke kampusnya, 2 pekan tidak pulang ke rumah, Pak. Begitu pulang ke rumah, dibuka hijabnya, minta izin pindah agama. Terjadi. Kita nggak bisa pastikan. Jadi yang terbaik adalah memohon kepada Allah, titipkan kepada Allah. Kalau Anda menitipkan anak Anda kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dimanapun dia berada, Allah yang akan merawatnya. Allah akan palingkan dari rezeki yang tidak baik. Allah palingkan dari teman-teman yang tidak baik. Allah akan jaga itu. Seperti Nabi Ya'qub menitipkan Yusuf kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti Imran menitipkan putrinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi? Maaf, jangankan teman-temannya, rizkinya pun Allah yang berikan. Fakaffalaha Zakaria, kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba, wajada 'indaha rizqa.
Ini mihrab. Kuncinya yang pegang Nabi Zakaria. Yang memberikan segala kebutuhannya, pakaiannya, makanannya, segalanya, yang nyimpan Nabi Zakaria. Tapi kata Al-Quran, setiap kali mau menyampaikan kebutuhannya masuk ke dalam mihrab, sudah ada di dalamnya. Ketika Anda menitipkan anak Anda kepada Allah, maka Allah yang akan berkenan memberikan segala kebutuhannya. Kalau ada yang haram, akan dipalingkan, masuk yang halal. Dengan cara apapun. Sampai heran, kalau musim anggur ada anggur, wajar. Ini bukan musim anggur, ada anggur. Qala ya Maryam anna laki hadza, Maryam dari mana semua ini? Qalat huwa min indillah. Ketika anak didekatkan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka yang meluncur dari lisannya, yang dilihat oleh matanya, yang didengar oleh telinganya sampai ke ujung kakinya itu lillah. Karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka mulai hari ini silakan Anda boleh punya cita-cita. Siapkan sampai dilahirkan, tapi mohon cari guru yang baik. Coba saat ke sekolah itu disurvei dulu. Kepala sekolahnya siapa? Guru-gurunya bagaimana? Pada rajin sholat apa tidak? Senang tilawah Quran atau tidak? Security-nya seperti apa? Lingkungan sekitarnya bagaimana? Ini modalnya.